Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga semua sehat dan dilancarkan semua urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu ya kalau saya saat ini lebih banyak berada di rumah saya yang di Velonia Residen 1 di Rawakalong Gunung Sindur. Nah, sebenarnya kenapa kami tinggal di Gunung Sindur itu ada latar belakang sejarahnya, yaitu pada saat anak saya Muhammad Valensi Azmi diterima di sekolah SMA Negeri 2 Tangerang Selatan, yaitu di daerah Muncul namanya ya, ada dekat dengan daerah Serpong ya. Nah, meski SMA N2 Tangerang Selatan ini sebenarnya masuk ke dalam daerah Tangerang Selatan ya, bukan dari Bogor. Namun posisinya itu adalah di perbatasan antara Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor. Jadi pada tahun 2018 saat itu Valen mau mencari sekolah SMA ya. Nah, sebenarnya kita kan masih berdomisili di Pondok Maharta di Tangerang Selatan ya, di daerah Pondok Aren. Nah, pada saat itu pertimbangannya kenapa memilih SMA Negeri 2 karena secara prestasinya SMA Negeri 2 ini adalah yang terbaik ya, SMA Negeri terbaik di Provinsi Banten. Jadi akhirnya kami mengarahkan Valen untuk ke SMA Negeri 2 saat itu, dan alhamdulillah pada saat kita mau mendaftar, nah ketemu dengan kepala sekolah saat itu, Ibu Bu Neng ya, sekarang Bu Neng sudah pindah dari SMA Negeri 2. Nah, karena Valen mempunyai prestasi di tingkat nasional pada saat SMP ya, di mana Valen waktu itu mewakili Provinsi Banten untuk kejuaraan Olimpiade Sains Nasional untuk mata pelajaran fisika ya. Nah, alhamdulillah waktu itu dia dengan prestasinya itu, maka dia diterima di SMA Negeri 2 dengan harapan tentunya bisa nanti mempertahankan prestasinya di tingkat nasional juga. Nah, setelah Valen diterima di SMA Negeri 2, kemudian kami berpikir kalau posisi SMA Negeri 2 ini sebenarnya terlalu jauh untuk ditempuh dari Pondok Maharta. Jadi dengan pertimbangan nanti kasihan Valennya nanti capek di jalan karena jauh, dan untuk supaya dia bisa fokus belajar, maka kami memutuskan untuk mencari perumahan yang arah ke SMA Negeri 2. Nah, saat itu dapatlah perumahan Velonia Residen 1 ini, tetapi memang jaraknya tidak terlalu dekat juga ya dengan sekolahnya SMA Negeri 2, jadi sekitar 5 kilo ya, 5 kilo apa ya, 5 kilo apa 6 kilo gitu. Tapi itu sudah tergolong dekat dibandingkan kalau dari Pondok Maharta ke Muncul, Serpong. Nah, waktu Valen mulai sekolah di SMA Negeri 2 Tangerang Selatan itu, sejak itu kami sudah tinggal di Velonia di daerah Gunung Sindur. Itu adalah tahun 2018 ya. Nah, konsekuensi daripada kepindahan saya ke Gunung Sindur tentunya saya ke kantornya akan jauh sekali ya dibandingkan dengan waktu saya tinggal di Pondok Maharta untuk menuju ke kantor. Kantor saya di daerah Cipulir. Jadi akses yang dapat diambil itu adalah
untuk lebih cepat yaitu dengan naik kereta ya. Nah, itulah pengalaman saya pulang pergi naik kereta api. Nah, saat itu tahun 2018 saya sebenarnya kondisi masih belum fit ya, karena tahun 2017 sekitar awal Februari 2017 itu saya baru selesai kemoterapi ya. Saat itu memang untuk kemonya sudah selesai, tetapi pasca kemo itu pemulihan terhadap tubuh kita itu sebenarnya masih berproses ya. Jadi tidak semerta-merta setelah kemo kemudian badan kita menjadi fit dan sehat. Nah, itulah yang kenangan saya, di mana saya harus menempuh perjalanan yang jauh dengan kereta api, dan saat itu kondisi badan saya belum sehat ya, belum sehat sebenarnya. Tetapi karena ini adalah perjuangan bagi saya untuk anak saya Valen, maka itu saya jalani dengan senang hati. Nah, tentu saja naik kereta ini juga tidak enak ya. Maksudnya kalau kita berangkat pagi dan pulang sore itu tentu itu adalah jam-jam padat sebenarnya. Nah, perjuangannya untuk masuk kereta bagi yang sudah sering naik kereta sudah tahu ya, kalau pagi dan sore itu adalah perjuangannya luar biasa ya. Itu sebelum adanya COVID. Jadi untuk masuk dan keluar kereta itu benar-benar kita berjuang gitu. Dan belum lagi kita harus naik turun tangga ya, karena kalau di Kebayoran Lama itu stasiun kan di atas. Jadi itulah saya harus naik turun tangga, sementara kondisi badan saya juga sebenarnya belum sehat. Nah, nanti saya turun di Rawabuntu juga begitu, untuk mencapai ke jalan raya itu juga lumayan jauh. Nah, terkadang saya harus membawa barang belanjaan, dimana sebenarnya kalau menurut dokter saya tidak boleh mengangkat barang-barang yang cukup berat, karena itu adalah akan mempengaruhi kepada tangan saya ya, karena saya habis operasi tahun 2016 itu. Oh ya, saya lupa ya, kalau dari rumah mau ke stasiun Rawabuntu, jadi kan kalau pagi itu naiknya dari stasiun Rawabuntu. Nah, jarak rumah saya di Velonia Gunung Sindur ke Rawabuntu lumayan jauh ya, sekitar 8 km. Nah, itu aksesnya saat 2018 itu saya kan belum bisa untuk menyetir mobil dan juga belum punya mobil matic saat itu ya. Jadi akhirnya saya naik ojek gitu. Nah, sebenarnya kan takut ya naik ojek, karena jadi kalau dapat si driver Gojeknya yang bawanya enak, pelan, nah itu kita senang gitu ya. Tapi kalau misalnya dapat yang driver Gojeknya buru-buru dan bawa motornya kencang banget, nah itu kita deg-degan ya, dan kita berdoa sepanjang jalan itu sampai di tujuan, baru alhamdulillah aduh lega, selamat gitu. Nah, itulah pengalamannya. Nah, kalau dari stasiun Kebayoran Lama mau ke kantor juga akhirnya naik Gojek lagi. Nah, nanti pulang sore juga begitu, dari kantor Cipulir ke Kebayoran Lama naik Gojek, kemudian dari Kebayoran Lama naik kereta ke Rawabuntu, dari Rawabuntu naik Gojek lagi atau naik angkot. Nah, kalau naik angkot angkotnya lama, ngetem dulu. Nah, kayak gitu ya tahun 2018 waktu itu. Nah, pengalaman naik kereta api pulang pergi dan naik Gojek itu saya alami selama lebih kurang 1,5 tahun ya.
1,5 tahun dari 2018 bulan Juli sampai 2018 bulan Juli Valen kelas 1, 2019 bulan Juli naik kelas 2, terus 2020 Maret itu kan masih kelas 2 ya. Nah itu corona sudah masuk kan ke Indonesia saat itu, sehingga ada kebijakan sekolahnya online. Nah sejak itu anak-anak tidak ke sekolah ya. Nah nanti saya ada cerita mengenai sejarah saya bisa nyetir itu sejak corona datang. Jadi corona itu membawa berkah juga buat saya yang awalnya tidak berani, tidak pede untuk nyetir mobil. Akhirnya corona inilah yang memaksa saya untuk bisa nyetir sendiri, karena saya kan sudah takut untuk ketemu orang rame ya. Nggak mungkin lagi saya mau naik kereta, naik Gojek, nah seperti itu. Nah itu kisah tentang dari 2018 sampai 2019, 2020 perjuangan saya ke pulang pergi dari kantor ke rumah, dimana pada saat itu kondisi fisik masih belum fit, belum sehat akibat dari pasca kemoterapi itu. Terima kasih sudah lihat video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.